大量厨余经常被当成一般垃圾丢弃，事实上，厨余对环境造成的污染程度非同小可，尤其是在经济方面也造成庞大损失。下面透过几个步骤带您了解如何回收厨余，不浪费食物。Pemanasan global itu karena adanya efek rumah kaca tentunya, lalu juga polusi. Menurut saya mungkin karena dari polusi, terus kebakaran hutan sama efek rumah kaca kali ya. Efek rumah kaca, knalpot, dan kebakaran hutan. 实际上，还有不少人仍未意识到，其实我们每天所浪费的食物，含有对地球大气有害的甲烷气体，而且比碳污染和汽车尾气更危险。可惜的是，印尼是世界海洋塑胶污染物的第2大贡献者。根据国家发展规划局与各机构所收集的资料，发现印尼每年的厨余量约2300万至4800万吨。这种食物浪费相当于每人每年115至184公斤，并导致该国每年的经济损失达到213至551万亿印尼盾。而根据经济学人智库于2018年的调查发现，印尼每人平均一年都会浪费6公斤食物，因此每年所浪费的厨余总量达到160万吨。除了来自家庭，餐饮业也是食物浪费最大的贡献者之一。Ya kalau memang yang itu yang sayuran-sayuran itu memang harus dibuang. Tapi kalau yang memang bisa diolah seperti nangka, terus singkong itu bisa diolah lagi ya kita olah. Tapi kalau yang nggak bisa ya udah saya buang. Oh kalau tergantung Bu, kalau memang tanggal merah itu memang ya banyak yang buang, ya ada 20% lah. 即使看似难以解决，实际上我们可以从自己的家里开始减少食物浪费做起。为了解决食物浪费问题，印尼食物银行将来自零售业和捐赠者的食物加工烹煮成好吃的便当，以发送给更需要的人。Jadi ibaratnya Food Bank of Indonesia itu seperti jembatan. Jadi antara mereka yang punya makanan yang berlebih dengan mereka yang membutuhkan bantuan makanan. Nah, jadi Food Bank of Indonesia itu dalam praktiknya itu kita tuh kerjasama dengan para pelaku usaha. Jadi ada yang dari Horeca, kemudian ada yang juga dari retail, ada yang dari industri pangan ataupun juga pedagang dan juga hingga individu. Nah, biasanya mereka akan mendonasikan makanan yang berlebih. Itu makanan berlebih itu ada yang dia dalam bentuk fresh food, makanan yang segar, makanan yang cepat rusak ya. Ada juga dalam bentuk makanan kering. Jadi semua orang itu boleh gerak bareng dengan Food Bank of Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya makanan yang berlebih, misalnya makanan berlebih ataupun mungkin pingin gerak, jadi pingin ngajak kalau misalnya dia kerja di kantoran, nah dia tuh melakukan galang pangan. Jadi mau misalnya tuh anak muda ataupun misalnya anak sekolah juga, karena Food Bank of Indonesia pernah bergerak juga nih dengan anak sekolah. Mereka melakukan galang pangan, kemudian makan-makan yang sudah dikumpulkan tersebut itu selanjutnya dikirimkan ke kantor ataupun sekretariat Food Bank. Nah, ataupun juga misalnya teman-teman yang misalnya lagi ada kegiatan, ada acara dan punya makanan yang berlebih, atau mungkin pernikahan dan punya makanan berlebih, itu bisa mendonasikan makanan berlebihnya ke Food Bank of Indonesia. Nah, bila teman-teman ingin mendonasikan, itu bisa melihat menghubungi hotline kita. Dan itu bisa kita lihat di websitenya kita, ataupun juga bisa melihat nomor itu juga ada di sosial media kita seperti Instagram. 印尼食物银行所进行的活动的确有助于当地需要民众，就如这与南雅加达芒加莱地区的公共厨房，该地区的一所学校老师
与印尼食物银行合作，为附近的弱势群体烹煮和发送热食。Di mana manfaatnya selain untuk anak usia dini, juga karena di sekitar wilayah Manggarai itu banyak seperti pemulung, pekerja informal, lansia, itu banyak di sekitar sini. Jadi manfaat yang diambil selain dari anak-anak usia dini, juga kaum lansia, kaum pekerja informal itu bisa mendapatkan. Karena kami dibantu oleh Food Bank itu rutin dan bantuan itu bisa kadang-kadang sebulan 3 kali. Apalagi sejak kami dipercaya untuk menjalankan dapur pangan umat. Sayur berlebih itu diapain? Kita jawabnya dibuang. Terus mereka, gimana Bu kalau kita tampung, kalau ada sayur yang berlebih kita ambil, oh kita nggak apa-apa. Kita kan jadi kan ketemu ngurangi sampah ya. Terus siapa tahu dia bisa dimanfaatkan lagi di sana ya kan? Kan masih sebenarnya itu masih bagus. Ya kangkung itu masih bagus kan, masih layak dipakai. Tapi kalau untuk dijual lagi, udah nggak bisa. Terus ada yang ambil ya nggak apa-apa. 不止食物银行，慈济印尼分会也积极带动社会民众，透过斋戒茹素，呵护地球。这坐落于慈济园区的斋堂，不只为慈济印尼分会同仁准备好吃又健康的素食便当，但还为印尼大爱台同仁、印尼大爱食品置业有限公司同仁、大楼管理部等保安员。为了避免食物的浪费，该斋堂人员时常提醒同仁们要秉持8分饱2分助人好之理念。 Di sini Master Cheng Yen juga mengatakan bahwa ini adalah cara yang bagus untuk kita peduli terhadap sesama, bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyisihkan seperti itu, setiap orang tidak perlu makan 100% kenyang. Kalau kita makan 80% kenyang, sesungguhnya tubuh kita juga akan baik-baik saja. Dan sisa 20%-nya itu kita bisa gunakan untuk membantu orang lain tanpa mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Jadi semangatnya di awalnya seperti itu. Ya sesungguhnya sangat cukup mudah. Kita ketika kita mau makan, kita makan secukupnya. Kita makan secukupnya. Banyak orang sekarang makan dengan porsi yang banyak, tetapi banyak yang nggak habis gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengurangi porsi makan kita sedikit saja gitu. Kalau dikumpulkan dalam waktu sebulan atau 1 tahun, itu sebenarnya adalah angka yang cukup signifikan untuk membantu sesama yang membutuhkan. 其实减少食物浪费有着许多方法，但最重要的是我们要改变自己的思想和观点。